Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman, buat kita semuanya ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Ini pembahasan eh, terakhir ya. Pertanyaan nomor 31 sampai 36. Artinya ini pertanyaan yang terakhir ya untuk minggu ini ya. Oke. Jadi kita masih eh, baru nyampe nomor 36 ya gitu. Oke, tepatnya pada hari Sabtu Minggu tanggal 17-18 ya. Yuk kita bahas pertanyaan 31 sampai pertanyaan 36. Pertanyaan 31. Ciri EKG dikatakan irama sinus, yaitu gelombang P positif di lead 2 dan gelombang P negatif di lead AVR. Dengan lebar dan tinggi gelombang P harus normal. Apakah Anda setuju? Jelas tidak setuju, teman-teman. Ya, ya. Jadi tolong dipahami ya, teman-teman. Jangan menggantung lagi. Udah berkali-kali Pak Abu mengingatkan. Ciri EKG untuk irama sinus cukup ada gelombang P positif di lead 2. Mau P-nya 1, mau 2, mau 3, yang penting jangan yang bentuknya fibril atau gigi gergaji. Itu masih irama sinus. Kalau lihatnya di lead 2, kalau lihatnya di lead AVR, gelombang P-nya terbalik. Mau 1, mau 2, mau 3, ya, itu P-nya terbalik. Ya, yang penting jangan bentuknya seperti gigi gergaji atau fibril, dan jangan mikir kompleks QRS, dan jangan diembel-embelin apapun, teman-teman. Ini ada yang bilang ditambahin lebar dan tinggi gelombang P-nya harus normal. Ya jelas keliru. Ya, teman-teman pernah mendengar nggak istilah P pulmonal, P mitral? Apakah kalau ada P pulmonal bukan irama sinus? P pulmonar kan tingginya biasanya lebih dari normal. P mitral lebarnya lebih dari normal. Apakah bukan irama sinus, teman-teman? Ya nggak ada hubungannya. Tetap itu irama sinus. Ya, gitu. Tapi pada saat penjalan impuls di area kedua atrium, mungkin salah satu atrium mengalami masalah, mengalami enlargement. Misalkan atrium kanan. Maka terjadilah morfologi gelombang P-nya jadi tinggi atau lebih dari normal. Makanya jangan bilang harus normal, ya lebar tinggi. Bisa tinggi normal, bisa tidak, teman-teman. Ya, jelas ya. Jadi jawabannya tidak setuju, ya. Mungkin 4 bulan yang lalu kalau nggak salah teman-teman mendapat pencerahan, ya kan. Babu lihat, ya, apa namanya, kok seperti ini gitu kan. Oke, nggak apa-apa ya. Yang sudah ya sudah ya. Yuk kita ikuti yang benar biar kita kesananya enak belajarnya ya. Gitu. Oke, jangan hanya belajar EKG dasar. Teman-teman mau belajar EKG dasar berapa kali pun nggak mungkin bisa. Nanti kalau habis EKG dasar disuruh ikutan lagi kelas advance. Nggak ada kata advance atau expert di mata Pak Abu. Selama teman-teman tidak menguasai materi dasar tentang EKG-nya, ya nggak mungkin bisa baca EKG. Bisa advance atau expert, kemampuan analisis kita tergantung kita, teman-teman. Tergantung kita apanya? Ya tergantung kita berlatihnya berapa lama, berapa banyak kasus yang kita temui. Tapi syaratnya harus materinya lengkap dulu. Ya, begitu. Nanti kalau misalkan habis EKG dasar ikutan lagi advance, bayar lagi. Mending kalau gratis, bayar lah. Ya kan? Dia yang rugi teman-teman sendiri. Itu mah zaman baheula, 20 tahun yang lalu.
Di-skat-skat seperti itu teman belajar EKG. Jangan kalau memang bisa satu kali pertemuan, ya, satu kali bayar, maksud Pak Bu, ya, mau 2 hari, 3 hari, mau berapa jam pun, pokoknya serius belajarnya cukup teman-teman. Setelah itu tinggal banyak berlatih saja. Kalau sudah menguasai materinya tapi nggak mau berlatih, ya lupa lagi. Iya enggak? Dijamin lupa lagi. Barang bisa tadinya eh, tajam, tumpul lagi. Maka harus diasah dengan berlatih. Semakin banyak berlatih, semakin banyak kasus yang ditemui dan sering diskusi dengan tutornya, ya, insya Allah Anda bisa advance atau expert sendiri, teman-teman. Malah mungkin lebih dari Pak Abu. Dan Pak Abu bangga. Ya, begitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita belum paham terus kita apa namanya eh, mengajar EKG. Jangan dulu ya teman-teman ya. Kalau belum siap, belum yakin ya, ayo apa yang belum siap ya gitu. Silakan tanyakan, diskusikan ya. Japri dengan Pak Abu. Yuk, kita samakan persepsi. Soalnya nanti kalau yang kalau sampai salah kita infonya, kasihan teman-teman kita, tambah sulit untuk berantas buta baca EKG ya gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman salah di awal ya bingung selamanya ya. Begitu. Lanjut. Nomor 32. Diketahui gelombang P positif jilid 2, PR intervalnya 7 kotak kecil seperti memanjang ya. Kompleksitasnya lebar, wow lebar dan negatif. Divesa. Apakah masih dikatakan irama sinus? Jawabannya betul sekali B. Selama P-nya masih positif jilid 2, selama P-nya masih terbalik atau negatif di lead AVN, mau P-nya 1 maupun 2, tapi jangan berbentuk gigi gergaji atau fibril. Masih irama sinus, teman-teman. Nggak usah mikiri PR interval, nggak usah mikiri kompleks IRS mau lebar atau sempit. Bisa sempit, bisa lebar. Ya, jadi masih bisa dikatakan sinus. Oke, luar biasa jawabannya sudah betul semua ya. B. Lanjut, nomor 32. Sering kita membaca EKG maksudnya ya, disimpulkan hasil analisa EKG yaitu iramanya masih sinus atau iramanya sinus. Artinya apa? Betul sekali teman-teman. Kadang ada teman kita, sejawat kita, kadang-kadang menganalisa EKG dengan menyebut iramanya masih sinus atau irama sinus. Artinya belum tentu normal loh teman-teman ya. Artinya EKG yang dibaca ini sumber utama pacemakernya masih dari S anode, maka dikatakan iramanya sinus ya begitu. Jadi jawabannya ya teman-teman ya begitu. Oke. Kan ada istilah iramanya masih sinus. Kadang disebutin juga heart rate-nya sekian, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah paham ya, kita nggak perlu apa namanya menyalahkan gitu. Tapi kita paham maksudnya. Artinya irama sinus ya artinya EKG yang dianalisanya tersebut mas sumber utama pacemakernya berasal dari SA node ya. Itu masih sinus atau irama sinus. Kalau dari avenun ya irama junctional. Kalau ventricle ya irama idioventricular. Itu aja repot teman-teman ya. Oke lanjut nomor 34. Diketahui di AVR gelombang P positif, kompleks QRST-nya positif. Pilih yang tepat. A. Mengindikasikan sumber utama pacemakernya bukan dari S anode tapi dari avenol. Nah, kalau pilihannya A, ya, bisa saja gelombang P-nya positif, teman-teman. Ya, tapi kompleks ratio jangan positif lah, harus negatif, ya, gitu. Itu sumber pacemaker dari avenol, teman-teman. Ya, atau dari lower atrial, bisa. P-nya positif, ya, di AVR, kompleks ratio negatif. Itu sumbernya dari
bawah ya, avinode atau lower atrial. Jadi jawabannya betul adalah B, mengindikasikan ada lead ekstremitas yang tertukar pemasangannya ya. Nah, jadi kenapa kamu pertanyakan ini? Sepertinya masih banyak teman-teman kita yang tidak sadar gitu loh. Ya, atau masih eh masih masih apa masih banyak yang belum tahu. Kayaknya udah betul belum nih letak elektrodanya yang di ekstremitas ya gitu. Makanya Pak Bu ajukan pertanyaan seperti ini. Jadi teman-teman ya apa namanya bukan jadi pada apa jawabannya B ya, ada yang tertukar. Pak Bu kalau misalkan tahu EKG yang tertukar itu apakah hanya itu aja cirinya Pak Bu? P-nya positif ya, kompleks QRST-nya positif, semuanya positif. Apakah hanya itu aja Pak Bu? Tidak hanya itu aja teman-teman ya. Bisa saja lead-nya tertukar, elektrodanya tertukar, tapi P-nya tidak positif, masih negatif teman-teman ya. Seperti itu. Jelas teman-teman? Jadi kalau eh, P-nya positif, kompleks QRST-nya positif, itu yang tertukar itu antara tangan kanan dengan kaki kiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek tangan kanan dan kanan kanan dan kaki kirinya, ya begitu. Nih Pak Bu jelaskan satu persatu ya. Ini yang Pak Bu ingat aja. Jadi kalau yang tertukar tangan kanan dengan tangan kiri, ciri EKG-nya adalah lead satu ya, gelombangnya negatif semua. Gelombang P negatif. Kompleks QRS dominan negatif. Gelombang T-nya negatif. Itu yang tertukar tangan kanan dengan tangan kiri. Jelas teman-teman? Catat ya. Kemudian kalau yang tertukar tangan kiri dengan kaki kiri ya, gambar EKG-nya semua gelombangnya negatif di lead 3. P negatif, kompleks QRS dominan negatif, gelombang T-nya negatif di lead 3. Itu yang tertukar tangan kiri dengan kaki kiri. Jelas? Di AVR masih negatif teman-teman ya. Kan posisinya masih sama ya. Jadi, kalau yang tertukar tangan kanan dengan kaki kiri ya, tangan kanan dengan kaki apa namanya? Kaki kiri ya seperti ini nomor 34. P-nya positif, kompleks QRS-nya T-nya positif. Itu yang tertukar tangan kanan dan kaki kiri. Jelas ya? Kalau yang tertukar, kalau yang tertukar tangan kanan dengan kaki kanan, apa gambar EKG-nya, teman-teman? Ada yang eh, flat gambar EKG-nya, ya. Ada yang flat. Oke. Jilid mana yang flatnya, Pak Bu? Gambar EKG-nya. Sekali lagi, kalau yang tertukar tangan kanan dengan kaki kanan, ya, itu yang flat itu eh, lead 2 ya, begitu. Tapi kalau yang tertukar tangan kiri dengan kaki kanan, ya, tangan kiri dengan kaki kanan, flat juga gambarnya. Lead mana, Babu? Lead 3 ya, begitu. Jelas ya, teman-teman?
Nah, kalau tertukar dua-duanya gimana Pak Bu? Antara kedua tangan dengan eh, kedua kaki. Lead satu yang mengalami flat, teman-teman. Jelas ya? Ya, tolong dicatat ya, teman-teman ya. Ini Pak Bu juga apa namanya nggak memperhatikan juga ya kan. Nah, tapi ya biasa kalau ada gambar yang aneh baru Pak Bu perhatikan rekaman EKG apa rekaman EKG-nya secara detail. Ini ada yang tertukar atau tidak gitu kan. Ini sekali lagi ya, kalau yang tertukar tangan kanan dengan tangan kiri, gambar EKG-nya seperti apa tadi? Lead satu eh, negatif semuanya ya gitu. Kalau yang tertukar tangan kanan dengan kaki kiri, maka gambar EKG-nya adalah lead 3 negatif semua ya gitu. P negatif, kompleks RS negatif, lead 3 negatif. Kalau yang tertukar tangan kanan dengan kaki kiri, maka di AVR gelombangnya positif semua. P-nya positif, kompleks QRST-nya positif. Itu yang tertukar tangan kanan dengan kaki kiri. Kalau yang tertukar tangan kanan dengan kaki kanan, ya gambarannya ada yang flat. Lead mana yang flat, Pak Bu? Lead mana yang flat? Yang flat adalah lead 2, ya. Kalau yang tertukar tangan kanan dengan tangan kiri dengan kaki kanan, ya, gambarannya juga flat yaitu lead 3 mengalami morfologi flat ya begitu. Kalau ketukar dua-duanya, kedua tangan dengan kedua kaki, maka yang flat adalah lead 1. Jelas? Tapi kalau yang tertukar kaki kiri dan kaki kanan ya tidak ada perubahan teman-teman. Ya, jelas ya? Oke, tolong dicatat nih teman-teman ya, walaupun sepele kadang-kadang perlu juga ya. Karena kalau kita apa namanya tahu ya, kita jangan lanjutkan perekamannya. Pak Bu, kalau yang di elektroda gimana Pak Bu? Kita tahu mengalami salah posisi atau tidak. Nah, salah satunya kan teman-teman pernah diajarkan pada EKG yang normal ya apa namanya gelombang R semakin ke V6 akan semakin mengalami peninggian, ya kan? Itu yang normal gitu loh. Begitupun juga gelombang S semakin ke V6 dari V1 akan semakin mengecil atau hilang, kan begitu, ya kan? Nah, misalkan tertukar nih, ya kalau misalkan tertukar bisa saja R di V1 lebih kecil dari R apa lebih besar daripada di V2. Bisa saja teman-teman ya begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu ya sebaiknya dicek saja. Nah, kalau misalnya untuk posisi teman-teman itu kadang-kadang eh, tidak kelihatan teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan deh. Banyak sekali teman-teman kita yang di UGD pasang yang di cas elektroda itu asal-asalan saya tapi gambarnya sama ya. Gambarnya V1 posisinya benar ya. Maksudnya urutannya V1, V2, V3 padahal letaknya belum tentu tepat. Kok masih eh, eh, betul perekaman EKG-nya apa hasil rekamannya? Iya enggak? Karena kalau misalkan eh, letaknya bedanya nggak lebih dari 1,5 senti dari letak yang seharusnya tidak ada perubahan yang berarti teman-teman ya jadi nggak kelihatan oke. Nah, jadi yang masih bisa kelihatan di prekordial kalau tertukar kalau posisinya tepat atau tidak jika letaknya eh, tidak melebihi 1,5 sentimeter ya eh, biasanya tidak akan kelihatan dengan jelasnya gitu. Makanya tapi sebaiknya ya usahakan posisinya sesuai dengan posisi elektrodanya di mana P1 di mana P2 di mana dan seterusnya begitu ya. Itu aja ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, sekarang nomor berikutnya yaitu nomor 35. Bagaimana cara memastikan adanya lead ekstremitas yang tertukar sehingga kita
harus mengulang perekaman EKG-nya. Pilih lebih dari satu. Ya ini gelombang P kompleks RST semua negatif dilit satu dilit 3. Betul ya, Kak, ya. Ini kalau satu negatif semua yang tertukar tangan kanan dengan tangan kiri ya. Kalau tiganya negatif semua, ya P-nya negatif, kompleks kiresnya dominan negatif, T-nya negatif yang tertukar tangan kiri dengan kaki kiri. Nah, yang B yang Indonesia Raya nih ya, disangkanya kalau P-nya eh, negatif di AVR, ya pasti betul, ya. Belum tentu teman-teman, ya. Gitu. Ya, kayak ini yang ketukar tangan kanan dengan tangan kiri ya, AVR masih negatif teman-teman, ya. Gitu. Oke. Jadi yang jelas positif kalau yang tertukar itu tangan kanan dengan kaki kiri ya itu P-nya positif semua. Gelombangnya positif semua di lead AVR. P positif, kompleks QRS positif, T-nya positif ya. Itu di lead yang tertukar tangan kanan dengan kaki kiri ya. Lead 2 atau lead 3-nya flat. Nah, ini jelas tertukar juga ya. Kalau duanya flat berarti yang tertukar itu ya tangan kanan dengan kaki kanan. Kalau yang litiganya flat, ya, yang tertukar yaitu tangan kiri dengan kaki kanan, ya. Kalau tertukar dua-duanya, tangan kanan, kedua tangan dan kedua kaki tertukar, lead satu flat, ya, begitu. Kalau yang tertukar kaki kanan dan kaki kiri ya nggak ada perubahan, teman-teman, ya, begitu. Oke ya, teman-teman, cukup untuk pembahasan minggu ini ya. Semoga bermanfaat ya. Seperti biasa, Pak Bu mengingatkan selalu bahwa belajar EKG sebenarnya tidak sesulit yang Anda bayangkan. Yang masih merasa sulit artinya masih belum move on, masih mengikuti cara lama sistem belajarnya ya. Tuh. Maka sampai kapanpun yang seperti ini ya tetap aja nggak akan tuntas-tuntas EKG-nya. Padahal Pak Bu sudah mengingatkan bahwa yang namanya ilmu EKG itu tidak selebar daun kelor ya. Jadi teman-teman kalau sudah menguasai materi dasar tentang EKG bukan berarti selesai teman-teman. Itu masih bisa dikembangkan lagi. Ya, silakan dikembangkan lagi. Jadi nggak mentok sampai di situ. Jelas? Gimana mau tuntas tas-tas kalau teman-teman materinya nggak lengkap atau nggak menguasai materi dasar tentang EKG. Ya, insya Allah mudah ya. Kalau teman-teman mau fokus, mau sungguh-sungguh, tidak main-main belajarnya, ya silakan. Yang mau gabung ya tinggal eh, japri Pak Abu saja. Nanti Pak Abu kasih pilihan, pilih yang mana kelas yang cocok buat teman-teman. Mau kelas Zoom, go. Mau kelas private juga boleh. Mau bikin sendiri juga boleh, ya. Tapi ingat jangan main-main belajar. Oke? Pak Abu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu Sabtu depan atau Minggu depan tanggal 24 25. See you.